aku membuat review dari body lotion Kaila. Kali ini body lotion Kailanya yang seri pomegranate. Kalau kemarin aku udah bikin yang seri melonnya. Nah, sekarang aku mau coba yang seri pomegranate ini. Di sini dia mengklaim ada kandungan antioksidan, UV protection, dermatologi tested juga. Dan di sini mungkin yang perbedaan ini adalah ada kandungan antioksidannya itu, jadi bisa menangkal radikal bebas. Dan tangan aku ini tadi udah pakai lotionnya. Kita lihat ketahanannya selama 1 hari penuh ini. Oke, jangan lupa ya di like, subscribe untuk mengetahui video yang terbaru dari aku, dan di share ke semua sosial media yang teman-teman punya. And let's go. Dan harus dimatikan. Jadi kemana-mana cuma ditemenin tas. Kapan nanti kapan ditemenin suami. Dan gitu juga kalau aku udah mau. Dan sekarang aku mau nyetir dulu, dan mungkin nanti lanjut setelah aku udah sampai di kampus. Mulai pada turun ke bawah semuanya. Jam istirahat. Masih dibangun. Life school. Datang ke kampusnya kurang cepat karena memang tadi kebetulan kondisi fisik nggak memungkinkan. Sekarang ada di gedung PAS. Kayaknya sepi. Backlight dan ini. Kesiangan. Sekarang aku mau ke lantai 3 aja kali ya. Penuh semua, mau di lantai. Cari alternatif kemana ya? Kantin. Gak ada alternatif lain selain ke kantin. Sudahlah, kita ke kantin aja. Kalau misalnya perpustakaan buka sih rencananya mending di perpus nungguinnya. Sambil nungguin, sambil mau ngerjain tugas juga, ditemani sama matcha latte.
sholat, udah wudhu, dan tadi udah beberapa kali ke toilet, cuci tangan, dan tangan aku sampai sekarang masih lembut. Sekarang aku mau ke gedung yang lainnya. Ada sesuatu yang harus diurus. Yang gak awet cuma makeup dong, biarilah. Hai. Ini lumayan rame. Ini sambil ngobrol sama teman. Lagi ngobrol sama teman, jadi banyak chat yang masuk. Ya apa, aku lupa bawa mobil ke bawah. Padahal setelah ini ya udah aja. Aduh, ngehab. Jadi mungkin yang tadi kurang kedengeran, aku bakal sampein lagi tadi apa yang sebenarnya aku sampein. Aku bilang sebenarnya sih tadi bisa aja sih turun terus nanti naik lagi, cuman ya aku lupa. Maksudnya sih biar nanti langsung pulang. Hampir meledak. Hangat. Jauh banget ya perasaan. Kayak gini aja. Jadi tadi kebetulan sekarang emang lagi panasnya luar biasa. Aku juga sebenarnya nggak kuat ada di luar lama-lama, di luar gedung lama-lama. Karena kebetulan kan kebetulan banget aku termasuk jenis yang sensitif, terus juga apa ya? Nah pokoknya kalau kena sinar matahari tuh kadang suka jadi ada ruam-ruam merah gitu. Tadi aku pakai yang pomegranate. Kayaknya untuk hari ini aku agak kebalik deh. Kan kebetulan aku sekarang lagi jarang banget minum air putih. Jadi harusnya aku pakai varian strawberry kali ya. Bukan karena aku mikirnya aku seharian ini aku kena sinar matahari. Terus juga kalau di mobil pasti kena AC. Jadi mikirnya udah aku pakai yang pomegranate. Dan hasilnya ya sampai sekarang masih tetap lembab. Ya kering enggak kerasa kering. Cuma memang sedikit-sedikit agak agak luntur, tapi enaknya lagi itu tadi tuh pas dipakai tuh langsung nyerap ke kulit. Jadi nggak harus nunggu agak lama dulu baru nyerap ke kulit. Kadang kan ada lotion yang lain gitu, dia agak lama nyerap ke kulitnya. Jadi kadang kalau kita kena air atau apa, ya udah licin, udah gitu bye, lotionnya benar-benar hilang. Sekarang aku mau turun ke bawah. Kita lihat jalanan aku ke bawah. Cuma mau mindahin mobil doang sih sebenarnya. Oke, dan kita langsung turun ke bawah. Dan sekarang udah pindah ke bawah. Ya sebenarnya sih deket sih. Ada juga kalau pas jalan kaki tuh nggak jauh-jauh banget, nggak jauh-jauh banget. Pokoknya nggak bikin capek juga karena sih menurun. Yang bikin kerasa agak capek tuh
Kalau ke atas lumayan agak naik, ya kan, karena kebetulan juga memang kampusnya itu bukit atau apa ya, kaki gunung, lembah lembah kali ya, maafkan, nilai geografinya jelek banget dulu. Waktu SMA kelas 1 nilai geografinya paling jelek, tapi masih lebih jelek nilai ekonomi deh, soalnya ngeblank total. Geografi apalagi nilai sejarah itu paling bener-bener jeblok banget nilai sejarah. Padahal kan sebenarnya ada istilah menyebutkan jangan lupakan sejarah, tapi aku melupakan sejarah. Mungkin tepatnya bukan melupakan sejarah, tapi karena aku malas baca, terus juga lebih senang ngitung daripada baca. Jadi ya beginilah hasilnya, aku malas baca. Jadi hasilnya nilai sejarah aku jelek, anjlok banget. Coba jadi cerita waktu masa aku SMA ya. Tapi jujur, nilai IPS aku bener-bener hancur, kecuali geografi, apalagi kalau pembahasan astronomi itu aku paling seneng banget. Kalau nilai yang lainnya IPA. Oh ya, kenapa aku dulu SMA masuk di jurusan IPA? Karena sebenarnya cita-citanya mau jadi dokter. Tapi realitanya kuliah di bimbingan konseling yang itu basicnya IPS. Bertolak belakang banget sih, banting setir banget. Tapi nggak apa-apa. Cuman ya agak sedih aja sih, banyak orang yang bilang yang anak IPA tuh menuhin lahan anak IPS kalau perkuliahannya. Sebenarnya itu enggak sama sekali. Jadi sebenarnya untuk di SMA itu, sepemahaman aku ya, entah itu mau anak IPA, IPS, ataupun satu lagi jurusan bahasa, kalau tersedia ya di sekolahnya. Jadi kalau menurut aku semua jurusan itu sama, mau IPA, IPS, atau bahasa. Jadi itu tuh SMA tuh cuma sebagai modal. Oke, notif lagi 2 kali. Jadi itu sebagai 3 kali 4. Jadi itu sebagai modal sebenarnya untuk nanti kalian di perkuliahan bagaimana. Ya asal jangan kayak aku aja sih, aku bener-bener banting setir banget. Jadi dulu tuh hasil psikotes aku lebih kuatnya di bahasa. Hasil psikotes bahasa. Jadi kalau berurutan ya, dari yang paling tinggi sampai paling rendah itu bahasa, IPS, baru IPA. Nah, IPS sama IPA itu selisihnya tuh cuma 1 atau 2 poin. Jadi kalau bahasa Sundanya mah, kalau aku di IPA mau kagak gusur teuing gitu, asalkan akunya mau benar-benar belajar. Jadi ya pokoknya aman. Nah, terus juga dulu tuh waktu SMP juga sering sih ikut lomba-lomba yang berhubungan sama bahasa. Terus juga waktu SMA kelas 1 juga sering juga ikut lomba bahasa gitu, entah itu bahasa, kebanyakan bahasa Inggris sih. Nah, terus juga selain itu udah sampai situ aja kalau yang bahasa. Nah, untuk di IPA, di waktu SMA aku di jurusan IPA. Kekeh pingin di IPA karena aku pinginnya jadi dokter. Dan realitanya dulu tahun 2012 aku ikut SNMPTN undangan dan itu gagal masuk kedokteran. Dan emang salah juga sih aku milih universitas yang kemungkinan besar aku terlempar. Salah satunya memang di Bandung sih. Ya sudahlah. Nah, dan pada akhirnya aku tes karena pingin cari aman, jadi aku ambil jurusan IPC.
ambil tes yang IPC, jadi maksudnya sih biar ada cadangan. Jadi biar ada cadangan kalau misalkan pilihan 1, 2, 3 nggak lulus. Jadi kalau misalkan ada pilihan 1, 2, 3 nggak lulus, pilihan 1 sama kedua nggak lulus, aku ada pilihan yang ketiga. Kalau tiga-tiganya nggak lulus, ujian mandiri. Nah, dan ternyata ya waktu itu trik aku memang yang pilihan ketiga itu poinnya tuh pokoknya dulu kan pakai grade gitu kan, ada pokoknya rumusan kalkulasinya, dan aku memilih 4 poin lebih rendah dari grade perkiraan, dan disitulah makanya aku lulus di bimbingan dan konseling. Yep. Dan sebenarnya nggak tahu juga sih kalau misalkan dulu aku kekeh jadi dokter, apakah aku bisa kembali ke Bandung dan sekarang jadi salah satu mahasiswa di sini. Ada yang kenal ini? Terutama gedung ini. Yap, ini di kampus UPI, di UPI Setiabudi. Dan nggak tahu juga sih kalau misalkan dulu aku tetap kekeh pingin dokter, apa aku bisa nyampe ke sini. Dan dulu sebenarnya pernah punya cita-cita pingin banget kuliah di sini. Sekarang aku mau ke kosan teman dulu, ada yang harus diambil. Dan orang yang tadi aku maksud nih. Aku ngomongin kamu. Ya udah sih. Terus ini ngapain kamu disuruh pakai kerudung? Ya biar ke bawah aja. Kotor banget kos-kosan aku, jangan lah ya. Kalau mana aku gembel lagi beda banget sama Dewi. Sumpah, ya Allah, nggak mau. Ini kamu di mana? Instagram, WA? Enggak. Di HP. Buat apa? Buat ke calonnya ya. Halo calonnya Dewi. Aku punya calon. Punya lah, tapi belum ketemu aja. Dadah, aku mau lah udah pakai baby doll kayak gini. Oh my God. Pokoknya ya yang tadi aku maksud tuh dia orangnya. Apa sih? Dan pokoknya kita lanjut perjalanan kita. Cia. Oke, dan sekarang mari kita pulang. Aku mau pulang dulu. Saya kira musiknya nggak pas banget ya. Oke, jadi ini lumayan sih biasanya kalau jam-jam segini, sekitar jam 4. Ini jam aku nggak ada yang bener ya satupun. 15 ya berarti, paling aku video skip sampai keluar dari kampus aja kali ya. Kita lihat journey aku di kampus. Ini journey sih. Bentar, aku masih aman. Tadi udah pas sholat asar. Sekarang udah mulai agak kerasa. Agak berubah sedikit, cuman yang nggak kantara banget, nggak sampai tangan ngerasa bener-bener kering. Yuk, mari pulang.
sampai jannah, kita sampai jannah. Besok mau ada food festival di sini. Yeay. Dan lumayan ngabisin waktu sekitar 2 jam. Sekarang jam 6. Yap, dan aku lupa mau bikin closingnya. Dan pokoknya dari tadi udah seharian beraktivitas di luar, dan tadi udah mandi juga. Kenapa setelah mandi lumayan agak agak berkurang, nggak benar-benar lembab seharian kayak beda pokoknya kelembabannya dibandingin yang tadi. Ini mulai agak, ini aku kebetulan belum pakai lotionnya lagi, dan memang kerasa sih agak agak kasar, dan ya pokoknya nggak enak lah tangannya. Oke, sekian review Kayla Lightening Skincare Body Lotion yang pomegranate. Dan jangan lupa ya untuk di like, share, dan subscribe untuk mengetahui update terbaru video dari aku. Dan terima kasih. Assalamualaikum.